Perkenalkan, nama saya Lantit Kurniawan. Saya pemilik Kiel Farm dan gulitrapesium.co.id. Di sini saya ingin berbagi tips dan trik untuk skala hobi, bagaimana membudidayakan sayur dengan menggunakan sistem NFT dan mendapatkan hasil yang optimal. Kita ikuti sedikit apa yang bisa saya sharingkan hari ini. Ketika kita mau bertani hidroponik, hal yang paling utama harus kita perhatikan adalah kita harus berhidroponik di ruangan terbuka yang cukup dengan sinar matahari. Ini kita bisa lihat di sini. Ini kami membudidayakan sayuran dengan sistem NFT di ruang yang terbuka. Artinya kecukupan sinar mataharinya sangat optimal. Ini menjadi kunci yang pertama ketika kita membudidayakan sayuran. Kunci yang selanjutnya adalah sistem yang kita gunakan. Sistem yang kita gunakan ini adalah sistem NFT. Untuk itu kita harus mengetahui teknis dari instalasi NFT ini sendiri. Yang pertama adalah kemiringan. Kemiringan dari sistem ini biasanya digunakan 2 sampai dengan 5 derajat. Artinya setiap turun 1 meter, setiap 1 meter akan turun 2 sampai dengan 5 cm. Untuk di kebun ini, di instalasi ini kami menggunakan 3 derajat. Artinya setiap 1 meter instalasi ini turun 3 cm. Faktor yang selanjutnya adalah di instalasi adalah tandon. Tandon nutrisi sebaiknya dalam posisi ditanam. Ini untuk mengurangi resiko panas. Juga volumenya. Volume yang kami gunakan di sini ini adalah 90 liter. Selain itu ada di pompa. Pompa yang kita gunakan untuk NFT di dataran rendah sebaiknya dengan debit 2 liter per menit. Faktor yang selanjutnya adalah benih. Kita bisa lihat di sini di dataran rendah kita bisa budidayakan berbagai macam tanaman. Bisa parsley, bisa selada, juga ada pokcoy, ada kangkung di sana, juga ada samhong. Semua ini kita menggunakan dalam satu instalasi dan satu tandon tadi. Faktor yang menentukan juga yang tidak kalah adalah nutrisi. Nutrisi yang kita gunakan sebaiknya kita lakukan pengukuran setiap hari. Ini alat ukurnya, baik pH meter maupun TDS meter. Kita akan praktek untuk mengukur nutrisi. Kita nanti ambil sampel di sini, kita ukur. Kita sudah ambil nutrisinya, kita mau ukur. Kita nyalakan alat ukurnya. Kita lihat untuk ppm-nya di angka 897, sedangkan suhunya sampai 33 derajat ini. Sedangkan pH-nya ini di angka 7. 7,7 masih turun lagi, sekitar 7,5. Ini kita ukur di siang hari sekitar pukul 12. Jadi memang suhu airnya juga agak tinggi ya. Nutrisi ini mempunyai peranan yang sangat penting juga dalam keberhasilan budidaya kita. Nutrisi yang kita gunakan harus mengandung unsur hara makro dan mikro dan memiliki rasio
sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi harus benar-benar sesuai. Kalau untuk hidroponik tidak ada tawar-menawar, kita sebaiknya menggunakan AB mix, tidak bisa menggunakan untuk yang lain. Kalau sekedar coba-coba boleh dipersilakan. Di sini kita review ya, kita review secara umum tanaman bisa tumbuh bagus tanpa ada masalah. Cuman kalau kita lihat nanti ini di ujung sini, ini bisa dilihat ada beberapa selada yang bolting. Ini dikarenakan sinar mataharinya kurang, karena di bagian ini tertutup, ada sedikit gangguan sinar matahari, tertutup greenhouse. Juga di sebelah sini juga ada beberapa yang bolting karena terhalang oleh bangunan gudang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sinar matahari merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari budidaya sayuran hidroponik ini. Terus selanjutnya kita mau review untuk instalasi yang terbuka tanpa menggunakan plastik UV. Ini instalasi NFT dengan gulit trapesium untuk skala hobi, hanya 30 lubang tanam. Kita uji coba di lahan terbuka tanpa plastik UV. Ada beberapa jenis tanaman, ada selada, ada pokcoy, ada sawi samhong. Prinsip dasarnya sama mengenai instalasi, kemiringan, dan semua. Yang utama adalah ini tertutup semua, jadi tidak ada nutrisi yang terpapar matahari langsung. Kemiringannya sama, juga 3 derajat. Bak nutrisi maupun pompa juga kita usahakan sama. Dan ini dengan kondisi terbuka, mendapatkan cukup matahari, hasilnya juga optimal. Tambahan dari saya, jika kita ingin membudidayakan hidroponik dengan menggunakan sistem NFT, sebaiknya kita menggunakan atap, minimal lah menggunakan atap plastik UV, agar pada waktu hujan air nutrisi tidak terkontaminasi dari air hujan, dan juga tanaman juga tidak kena hujan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tip dan trik sederhana untuk pemula yang ingin mulai budidaya sayuran dengan sistem NFT. Sekian, terima kasih.